semuanya kita sudah menuju ke Sunhawk kali di mana kita bakal melihat tim-tim bersiap-siap untuk turun ke kota mereka masing-masing. Di Sunhawk baik lagi pesawat tidak menentukan nyampe atau nggak nyampenya tim ke kota mereka. Mereka bisa turun dimanapun dan mencapai kota mereka dengan map yang sangat kecil dan sangat padat kali ini ya. Yap, 4 kali 4 km persegi tentunya bisa untuk dijangkau dari para player saat ini. Bahkan plane flight path-nya juga cukup bagus banget untuk para player, bisa langsung ke arah signature drop mereka. Early drop sudah dilakukan. Ada Altorigo, ada RRQ di bagian tengah. Apakah bootcamp akan kembali lagi Bigetron Red Alliance sampai ke bagian atas? Dan sepertinya Boom juga akan bermain scrapping lagi, merelakan Paradise Resort untuk ini. Betul banget. Dan yang menjadi keunikan kedua, kalau kita menyaksikan Sunhawk kemarin menuju ke arah atas zonanya, sekarang cenderung menuju ke arah bawah. Pindah tempat. Yes. Pindah tempat kali ini kita bakal lihat tim-tim kebalikan. Kemarin yang bawah scrambling ke atas, sekarang yang atas scrambling ke bawah. Yang nggak berubah adalah BTR di tengah-tengah map. Tidak terlalu ribet mereka rotasinya, tapi baik lagi, timing adalah kunci kalau di Sunhawk. Iya, betul banget. Timing adalah kunci. Karena utility dan equipment tentunya dijamin dengan sangat baik. Hampir di seluruh daratan Sunhawk bisa mendapatkan weapon yang cukup baik. Ditambah loot dikali 2 juga. Oleh karenanya, ini akan menjadi kekuatan mungkin. Menjadi comeback dari Bigetron Red Alliance karena mereka udah kontrol bagian sentral. Betul, tanpa diganggu ataupun dilawan oleh Morph kali ini ya. Mereka meninggalkan area bootcamp setelah berapa kali pertempuran, 5 kali ya pertempuran Betul. di regular season. Akhirnya Bigetron di grand final mendapatkan bootcamp secara free. Dan gue rasa ini kesempatan BTR banget sih. Kalau BTR mau menyelamatkan poin mereka untuk hari ini chance mereka menurut gue pribadi. Putaran area rumah-rumah kecil di Paradise di bagian utara sana. Ya, tampaknya Morph kali ini juga bakal langsung scrapping sebatasnya. Mereka terbatas banget loh scrappingnya. Jumlah bangunan yang mereka bisa ambil tuh dikit banget. Jadi Morph harus bermain dengan rotasi agresif, memotong pergerakan tim lain. Bisa dibukukan, Ion juga masih melakukan sebuah lootingan di arah Hatin. Dan sepertinya mereka udah mulai berkumpul. Kalau kita lihat tadi ada sebuah split yang dilakukan oleh Ion. Sekarang 3 player udah berkumpul di bagian Hatin. Ya, kita bakal kini semua tim bersiap-siap ya. Mengingat zona ke arah bawah, mereka harus minimal memiliki beberapa rumah-rumah yang sekiranya enak untuk mereka kontrol. Biasanya Aerowolf dan juga Ion, kalau udah zona kayak gini, mereka tuh pakai kendaraan. Aerowolf biasanya lebih suka pakai kapal. Betul. Ion suka terobos kan, karena pakai mobil. Strategi yang digunakan Liquid mungkin agak berbeda, tapi kita lihat performa dia sebagai seorang sniper juga cukup baik sejauh ini. Dan kita berpindah ke arah Same bagian selatan. Biasanya di sini tidak hanya The Pillars, ada Bonafide juga. Tapi karena di Grand Final tinggal The Pillars saat ini, mereka cukup kuat. Mereka sudah melengkapi utility dan equipment mereka. Ada M24, helmet level 3, bahkan 2 orang. Ini harusnya kuat untuk sampai ke mid sampai late game. Betul, dan apakah kita perhatikan nanti ya di gitu, kemana arah zona berpindah, disitulah tim-tim nyaman karena susah banget lo rotasi di Sunhawk. Iya, betul banget. Dan berbicara rotasi, udah ada pergerakan yang cukup masif dilakukan oleh Bigetron Red Alliance. Mereka sudah bergerak dari bootcamp, udah menuju ke arah scrapping area yang ada di sekitaran mereka. Ada Dranix yang sudah menunggu compound tersebut. Betul, ini cukup center kali ini mereka memperebutkan area-area di luar painan. Ini bakal jadi fight yang penting banget, mengingat kali ini dari Dranix tampaknya sudah kelihatan juga bosnya, tapi belum sampai ke takedown. Nyawanya sekarat banget, malah Zuxi yang kali ini terbuka banget, tertembak dan tertumbangkan. Kita bakal dari seorang Dranix Chess menumbangkan Zuxi, menyisakan 3 pemain BTR untuk bertahan dan mencoba menyelamatkan scouter mereka di depan. Iya, betul banget. Ini akan berbahaya banget bagi Bigetron Red Alliance. Sekarang kembali lagi. Oke, ada sebuah reflect dilakukan. Dranix itu bot juga udah knockdown di sana. Ada Crazen. Yang ini akan menjadi berbahaya banget karena punya angle shot yang lain. Baru saja gue sebutkan Microboy udah low HP banget. Masih bisa bertahan, tidak. Ternyata ada sebuah backup line dari Chess mendapatkan knockdown. Crazen nggak bisa bergerak kembali lagi. Crazen bahkan ada satu confirm kill. Ini berbahaya banget. Ini berbahaya banget bagi Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal dari BTR ini sudah mulai ditumbuhkan juga satu persatu, tinggal 2 member lagi. Dan what a nice bomb dari Ryzen kali merupakan seorang Ryzen versus Ryzen dimenangkan oleh Ryzen pada kali ini. Dari Ucup memiliki angle yang sangat baik, tapi lemparan bom dari Ucup tampaknya tidak mengenai targetnya, di mana Luxi dan Microboy dihajar oleh Morph dari belakang. BTR hanya menyisakan Ryzen seorang diri. Dan apakah dia bertahan? Lemparan bom ke arah Ryzen memulangkan BTR di posisi ke-16 dengan 1 kill saja. Oh, sangat disayangkan. Bigetron Red Alliance harus dipulangkan ke lobby sekali lagi hanya dengan 1 kill. Nate demi Nate dari Dranix. Ada juga third party yang bergabung dari Morph Team. Lihat serigala laut kita kali ini. Betul. Ada Potato, Kapten Potato dan kawan-kawan sudah mulai menggunakan kapal. Jalur ataupun metode rotasi yang umum ataupun sering digunakan oleh Aeroflimax ketika zona pindah ke arah bagian bawah. Betul banget. Sebuah strategi yang cukup unik menurut gua karena mereka agak bermain di bagian atas, bagian kiri sebenarnya. Tapi karena zona mulai ke arah bawah lagi, ternyata tidak hanya Aerowolf, Boom pun yang bermain dari bagian utara udah melakukan dengan gerakan kapal. Karena menurut gua ini logicalnya tuh bagus banget. Kalau mereka on foot, itu banyak banget player yang sudah menunggu gitu kan. Betul, naik kapal itu Betul. lebih kecil kemungkinan bertemu orang. Tapi baik lagi,
kalau Airwolf gue hafal nih, mereka bakal berhenti dekat-dekat bantai. Betul. Mereka turun berenang, nyelam. Kalau boom, gue jarang lihat mereka menggunakan kapal. Ini mereka lagi tempelin ke pojok kanan map. Iya. Itu kalau lu paksa, itu satu titik nanti lu bakal kepental. Kayak mentok ke tembok invisible. Iya. Dimantulin balik ke 70%. Biasanya orang sama, 300, 300, 290, 290, 270, 270. Ini dia beda 300 dan juga 270. Itu dia. Dan inilah zona berikutnya. Makin ke arah selatan, saat ini ada beberapa bagian air yang masih ada didiami oleh zona. Boom, sepertinya udah melakukan sebuah rotasi yang cukup jauh dengan kapalnya ke arah dock sepertinya. Tapi di bagian utara masih banyak on foot gameplay yang masih dimainkan. Ada Ion, ada EVOS juga. Dan berbicara fighting, ada Lufren dan juga Aura yang sedang melakukan fight. Karena memang tadi berdekatan ya di Painan. Betul, 2 bahkan udah ketika di Casey dan juga 1 player lainnya. Tinggal Jay dan juga Ross bertahan. Tampaknya tanpa ada Steve, tanpa lengkap anggota mereka. Sulit mereka perang dengan Lover yang langsung mengontrol bagian jembatan di batu-batu di HBD mereka. Betul banget, ini berbahaya banget. Misalkan last man standing udah kalah secara manpower, mereka juga secara positioning udah cukup kebuka. Smoke sudah dilemparkan, tapi seberapa lama bisa bertahan karena Slayer udah mulai menyeberang dan ini akan menjadi deadlock position kembali lagi dari Lufre ke arah Aura. Betul, kita bakal dari tim Aura tampaknya sudah dikunci juga 4 sisi oleh tim Lofre. Bahkan ada beberapa member yang lagi muter sisi kanan kiri mereka coba untuk menahan pergerakan dari tim Aura, tapi Aura sempat untuk melakukan revive, berlari mundur, menutup angle kembali dengan smoke yang mereka sudah set up terlebih dahulu. Smoke mereka juga cuma ke depan doang, jadi kalau tim Lofre muter kanan itu bakal jadi adu aim. Betul banget, dan kita lihat Roses masih melakukan sebuah revive ke Jaden. Oke, sudah berhasil di revive. Ternyata Oke Ozora tidak ingin melakukan sebuah agresivitas yang terlalu berlebihan. Mereka lebih memilih untuk backing off lagi karena mereka tahu Aura udah berhasil untuk setting position lagi. Betul, mereka sudah up bertiga juga. Itu depan juga open field, terbuka banget. Betul. Kalau ada tim lain yang ikut join the fight, bukan cuma Aura ataupun Lofre mati, dua-duanya mati sama tim yang terparty, kan terbuka banget mereka. Nah, itu dia sebuah perspektif yang cukup baik ya tadi kita lihat dari tim Lufre Kings. Tapi kita berpindah lagi. Victim sedang melakukan sebuah positioning ke arah tim lainnya, tapi ada fight yang terjadi di sana dan di sini. 2 orang dari Victim sudah knockdown sejauh ini. Betul, apakah dari tim Victim sudah kehilangan 2 player mereka, bahkan Chinsun dipulangkan ke arah lobby kali ini. Dimana kali ini dari seorang Misery juga masih dalam posisi knock, tapi depan mereka juga ada tim Siren. Tampaknya Siren dan juga Victim menjadi target yang terbuka banget dari posisinya tim RRQ Ryu dari high ground-nya. Nah, itu dia RRQ yang sedianya udah holding dari bagian cave, mendapatkan high ground, POV yang cukup luas, agak berbahaya bagi kedua tim tadi, dan Siren menyadari hal tersebut, pakai motor, cabut dulu. Betul, tampaknya Fajar kenok lagi, tapi kali ini oleh tim third party yang kembali menjadi third party mereka, tim Morph. Tampaknya ini high ground battle yang bakal jadi panas banget, tapi dari tim Morph dihajar juga dari belakang, tapi yang lebih dihajar lagi dari tim Victim, di mana mereka dipulangkan sebagai tim nomor 15 dengan tidak membawa kill pada kali ini. Itu dia, sangat kesulitan bagi Victim. Ada 3 angle shot yang berbeda menembaki ke arah mereka. Ada Morph, ada RRQ, kemudian ada Siren juga. Akhirnya mereka dipulangkan di peringkat ke-15 dan kembali lagi tim-tim yang sudah menghuni bagian high ground. Boom, saat ini sedang fight melawan Onyx. Tadi sempat terganggu oleh Geek. Sekarang ada Onyx juga melakukan sebuah shot dari Can bagian lower ground. Ini yang sempat dibahas Agus tadi, tidak selamanya lower ground akan menjadi sebuah kekurangan. Ada sebuah spray. Wow, Bob sudah sekarat banget di sana. Udah low HP dan knockdown di sana dengan shot oleh Ken di bagian lower ground. Posisinya Ken benar perfect banget, mendapatkan semua anggota tim Boom, hanya misalkan Ramon seorang diri yang lagi sekarat banget, dipush oleh Cleon juga. Bob tampaknya udah nggak bisa di save juga, tinggal menyisakan 1 player bertahan kali ini. Iya, betul banget, Ramones udah cukup low HP di sana. Cleon sudah mengetahui manpower dari Boom sudah porak-poranda, mencoba untuk melakukan sebuah agresivitas, dibantu oleh Nick juga mengganti Beryl. Ini berbahaya banget, ada sebuah push yang dilakukan di sini. Lihat Ramones cuma tiduran saja, tidak melakukan sebuah agresivitas, tidak melakukan aksi apapun. Nick dan juga kami udah mendekat. Ramones melakukan sebuah shot, knockdown berhasil dilakukan oleh Ramones, tapi 2 knockdown. Tapi ada sebuah body system yang cukup baik dari Cleon dan boom, dipulangkan ke lobby di peringkat langsung mundur, menghindari tembakan dari tim Geek Fam. Masih bisa bertahan juga sementara waktu. Mort akan ketangkap juga kali ini dan Ken akan coba nge-backup dari sisi jauh. Iya, betul banget, tapi kita lihat 3 orang dari Onyx udah knockdown. Ken sepertinya cukup kesulitan untuk melakukan sebuah reviving ke arah depan sana. Nick ternyata masih melakukan sebuah healing prom di sana. Cleon menjadi 1 orang terakhir dari Onyx yang masih knockdown. Masih ada sebuah shot juga dari Mosh. Berhasil Nick. What a play dengan Beryl Anda. Misalkan 3 player dari Geek, 1 udah low HP banget, healing prom berhasil dilakukan, tapi ada Nate yang dilemparkan. Nick knockdown, misalkan Ken sendirian saja di bagian docks. Iya, kita bakal kayak lebih diuntungkan, mereka punya beberapa member yang sudah masuk dalam circle terlebih dahulu. Kita bakal dari Red Face ternyata langsung memotong pergerakan dari Mevos, menghentikan mereka, dan Red Face setelah dapetin 1, dia udah nggak mau nge-end lagi, dia langsung lari ke teman-temannya di mana Auro dan kawan-kawan sudah nge-backup posisi dia di low ground. Batan. Betul. Lofre
udah ngunci dari sungai. Tapi mungkin Lovre bakal pindah ke tengah ya, mungkin juga. Jadi benar-benar semua tim akan kekunci di luar area-area aman kali ini. Iya, dan itu dia adalah kuncian yang dibuat oleh Morph ke arah tim RRQ. Mereka mencoba untuk bergerak karena Morph mengetahui mereka tinggal membutuhkan 100 meter saja untuk masuk dalam zona. RRQ di knockdown satu orang. Rensky udah cukup low HP karena ternyata tidak hanya RRQ, ada juga Siren yang mencari. Bahkan Lovre dari bagian dalam zona bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim Morph. Betul, tampaknya Morph kali ini harus kehilangan seorang Rensky yang langsung dipulangkan ke arah lobby oleh Nerpeko. Dan Lovre actually tembak dari jarak jauh banget loh. Betul banget. Dari jarak jauh banget ke take down dia. Kali ini benar-benar fight untuk di ujung-ujung zona. Tampaknya Siren juga bakal lewat. Audrey sudah ketangkep juga di headshot dan ditumbangkan. Tapi Siren terobos aja lah kayaknya mereka kali ini dan bakal coba untuk menahan dan menggempur pertahanan dari tim RRQ. Betul banget, dan bahkan RRQ kembali lagi ada sebuah knockdown dari Morph. Ini menjadi tim yang tersandwich. Ada Morph, ada juga Siren di sekitaran mereka. Masih bisa melakukan sebuah revive harusnya karena Nerpeko EVOS. Ternyata itu dia tim yang tadi kita cari-cari. Jembatan. Betul banget. Dan berbicara jembatan, Moxpay udah benar-benar tahu di manakah letak dia harus menunggu tim-tim lainnya. Smoke sudah di pop out dan dia udah menjaga jembatan, tapi ternyata kembali lagi di bagian pertahanan justru menjadi incaran tim-tim lainnya. RRQ mendapatkan satu knockdown lagi ke arah tim Siren. Betul, tim Siren tinggal menyisakan 2 lagi. Anthem lagi melakukan healing juga untuk coba menyelamatkan posisi dia. First mereka sangat terbatas dan mereka bakal sangat kesulitan kali ini untuk bertahan hidup. Pada Morph ketembak akan ke take down juga oleh seorang Jasper yang menahan di sisi belakang kali ini. Iya, betul banget. Bahkan Warung di sana mencoba untuk pick juga, mencoba untuk melakukan sebuah refrag, udah low HP banget. Dan ini yang dibahas Wolfie tadi, first aid cuma satu, lebih minum untuk melakukan sebuah bandage, ingin melakukan sebuah refrag lagi, tapi ternyata Warung masih berlindung di bagian belakang. Tapi EVOS dari bagian laser ditinggalkan sendirian untuk mengamankan player-player lain yang ingin masuk dalam zona. Betul, tampaknya zona pun sudah mulai sakit, sudah mulai jatuh satu persatu, dan tampaknya Siren bakal pulang di posisi ke-13 kali ini membawa 3 poin kill. Iya, betul banget. Ini adalah sebuah keputusan yang menurut gue sangat luar biasa dari EVOS. Laser ditinggalkan di belakang untuk menarik kaki-kaki player lain yang mencoba untuk masuk dalam zona. Betul, ini semua player benar-benar scrambling mencari cara untuk masuk ke dalam safe zone. Dan kita bakal dari tim RRQ kehilangan Voldemort di belakang tadi sempat ke take down juga oleh tim Siren ya. Iya. Dari Lovre, harusnya mereka yang paling nyaman mengkontra area, karena ini area mereka, area Painan. Itu dia, Painan akan menjadi hometown mereka. Bahkan udah mendapatkan angle shot yang berbeda juga di tempat lain. Ternyata Ion sedang fight dengan Aura di bagian utara. Ada sebuah nade kill juga tadi. Tapi zonanya kembali lagi mengarah ke bagian tengah. Dan ini akan menyulitkan dari bagian utara, timur maupun barat. Karena banyak banget tim-tim yang masih crowded di bagian tersebut. Betul, tampaknya dari tim EVOS juga bakal berlari menuju ke arah safe zone. Healingan mereka sudah habis. XC bakal berlari dan masuk dalam safe zone. Dan cukup aman untuk sementara waktu ini. Kita bakal lihat mereka harus fight dengan tim Aero kalau mereka pengen selamat. Iya, betul banget. Ada sebuah rotasi yang sangat jauh dari EVOS. Tapi lihat, di belakang dia ada tim lain yang sudah mulai mendekat. Dan Aura, Ion pun masih melakukan healing from di bagian utara. Kedua tim ini dapat satu. Tapi ada sebuah nade yang dilemparkan juga ke arah tim Aura. Hijrah harus mulai masuk ke dalam zona dan mulai untuk di-revive. Keshi sepertinya udah cukup sulit untuk bisa di-revive karena di luar zona. Betul, tampaknya Ion bisa nge-revive juga kali ini. Keshi harus ke trading juga, nggak bisa selamatin juga karena anggota Aura lainnya sudah menuju ke arah safe zone. Tampak tadi Keshi bertahan dan nahan diri di belakang untuk coba menyamakan teman-temannya, tapi malah kali ini ketangkap. Dan kita bakal change dari EVOS, langsung terobos aja lah lewat tengah-tengah zona. Tidak menghitung pergerakan tim-tim lain karena sudah desperate banget masuk ke arah safe zone-nya. Iya, betul banget. Dan Liza harus langsung di-confirm menjadi kill sebentar lagi, tapi masih ada EXE dan juga Morpheus sepertinya. Tapi kita berpindah kembali lagi ke bagian drone. Ada Geek Fam ID yang mencoba untuk porak-porandakan defensif dari Aerolf. Ada sebuah nade dilemparkan ke atas. Hazelnut knockdown masih bisa untuk di-revive. Justru sekarang Geek yang berada dalam kondisi yang berbahaya. Ada Fahad juga, Alter Ego dan juga RRQ sini knockdown. Kembali lagi Dr. Badrum menyisakan Requiem yang udah low HP banget di tempat lainnya. Betul, kita bakal kayak dari push dari tim RRQ maju ke depan, sudah mengumpulkan total 5 kill, di-secure lagi menjadi 6 kill pada kali ini. Iya, betul banget. Bahkan hampir saya mendapatkan kill ke-7 karena mendapatkan knockdown, tapi ternyata masih ada sebuah penghalang di sana. Di tempat lain knockdown kembali lagi terjadi di mana-mana, terjadi fight, terjadi shot di mana-mana. Morph mendapatkan kill kelima mereka. Dr. Badru juga dikonfirm menjadi kill. Tempat lain No Mercy juga menjadi kill berikutnya bagi tim Louvre Kings. Betul, dan langsung kehilangan jumlah tim yang sangat-sangat banyak. Tinggal 7 tim tersisa kali ini, di mana banyak tim yang langsung hilang on the spot. Betul banget, itu suddenly tiba-tiba ya. Benar-benar banyak banget tim yang kehilangan player-playernya, bahkan kehilangan seluruh playernya. Dan itu dia Ion juga, last man standingnya Liquid di knockdown, knockout bahkan oleh Dranix. Dan sekarang menyisakan 6 tim di zona ke-6. Ini Aero kalau Chicken kayak bisa mendekat ke puncak nggak sih? Wah, betul banget. Kalau back to back Chicken ini bisa mendekat ke puncak karena poin mereka juga cukup besar di game sebelumnya. Betul, Ion sudah selesai. Betul. Boom sudah selesai. Harusnya Aero kalau back to back Chicken dengan jumlah kill double digit sudah harusnya nempel ke puncak nggak sih? Nah, itu berbahaya banget. Ditambah Siren juga dari awal belum terlalu performa terbaik mereka. Betul. Wah. Di mana lah saingan dia? RRQ dan juga Aura juga udah tumbang. Itu dia. Ini yang sisa di sini, ini Lovre doang yang jadi saingan dia. Kalau Lovre Chicken lagi,
Louvre mungkin top 4, top 3. Berarti ada keadaan yang sama antara Aerowolf dan juga Louvre Kings. Betul. Wah, oke, kita saksikan bersama-sama. Aerowolf sudah melakukan sebuah popping out smoke mencoba untuk menuju ke arah bawah. Tapi lihat, The Pillars juga mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik. Dua player dari Dranix sudah knockdown. Misalkan last man standing yang cukup berjauhan dengan teman-temannya, tidak ada revive. Bisa dilakukan oleh Dranix. Betul, kita bakal kayaknya pergerakan juga dari tim TP. Tampaknya cukup nyaman. Mereka udah punya satu orang yang berada di ujung zona. Tapi yang paling enak adalah Louvre. 4 orang, 4 tengah-tengah zona. Mereka juga punya high ground, mengkontrol area tersebut. Saingan mereka kali ini hanyalah Aerowolf yang harus mereka pukul mundur. Ya, betul banget. Dan ini adalah persaingan yang sesungguhnya mereka melakukan fight antara kedua tim ini. Dari tim Louvre Kings tidak ingin Aerowolf untuk maju ke arah defensive line mereka. Smoke dilemparkan kembali lagi untuk memblind spotkan pergerakan dari Aerowolf. Pada sebuah ini dilemparkan juga belum connect. Tapi lihat, satu play dari Aerowolf udah ada yang knockdown. Masih bisa untuk revive. Betul, ini jumlah kill mereka sih bakal nyayur banget ya. Semua tim dihajar sama mereka, Aero, TP, semua ketahan dari high groundnya tim Louvre. Tampaknya dari tim Dranix juga bakal pulang di posisi ke-6 dengan membawa 4 kill dan total 8 poin. Onyx juga bakal pulang di posisi 5 dengan membawa 4 kill. Tampaknya Ken nggak bisa healing lagi di zona kali ini. Zona kembali menuju ke arah tim Louvre. Kali ini benar-benar Louvre bisa dibilang penguasa zona. Iya, betul banget. Louvre benar-benar menguasai zona. Map awareness mereka juga luar biasa banget sekarang. The Pillars sudah tertahan. Aerowolf dari bagian atas juga tertahan. Alter Ego Requiem berarti melakukan healing prom di bagian mana? Di luar, Di agak luar, jauh. betul banget. Nah, ini dia. Tinggal sisa 5 lagi. Betul. Tapi ini Requiem mungkin bisa nomor 3. 3 nomor 2 bisa. Tergantung dia nembak siapa nanti ketika masuk ke arah safe zone-nya. Betul. Harusnya Aero udah gak bakal terlalu banyak bersuara lagi. Wah. Dia bakal bertahan aja. Tinggal Louvre lawan TP. Itu pun Louvre menguasai zona kali ini. Iya, betul banget. Requiem masih bisa melakukan sebuah healing prom. Lihat, The Pillars sudah cukup kesulitan untuk maju ke arah dalam. Ada smoke dilemparkan kembali lagi. Potato ternyata menahan. Tidak ingin terlalu agresif karena dia tahu secara manpower udah kalah. Positioning juga udah tidak bisa untuk melakukan banyak hal. DPS dari zona juga udah sakit banget untuk Potato. Betul, kita bakal dari Potato kali ini masih bertahan juga di luar menggunakan first aid. Giling-giling. Ya. Timingnya lepas. Ya. Dapatkah? Masih dapat sementara waktu ini masih bertahan juga. Requiem tampaknya akan mati oleh Zone dan top 3 masuk Aerowolf kali ini masih bertahan juga. Tampaknya dari tim TP juga masih memukul tim Louvre. Akankah ada bom yang connect karena Slayer sudah tertumbangkan hampir dimajuin oleh Okizora di mana bom jatuh tepat depan dia. Betul banget, ada sebuah shot juga prefire Okizora ke arah depan dan ternyata itu adalah sebuah bait shot. Ponbit yang menghabisi satu player tuh Bobo. Potato juga udah nggak mungkin bergerak kemana-mana. Playzone udah sakit banget menyisakan dua tim tersisa, The Pillars dan juga Louvre King. Lihat, Louvre King sudah mulai swarmingin ke arah dalam. Argenta udah sendirian di luar zona juga udah sakit banget, tidak bisa melakukan apa-apa selain melakukan healing pro saja. Louvre King sepertinya sudah commit, sudah dipastikan mendapatkan chicken dinner sejauh ini. Iya, dengan total 27 poin kalau dia nggak menambah jumlah kill mereka, ini bakal membuat mereka sangat nyaman di top 3 harusnya, top 4 bahkan ya. Betul banget, dan itu dia winning moment untuk Louvre Kings. Kembali lagi menunjukkan performa yang luar biasa, chicken dinner dengan 2 digit kill.